Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Matius pasal 13 ayat 40 sampai 42. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Gue bilang kalau Habib Jafar nggak masuk surga, dia masuk neraka karena dia bukan anak Tuhan Yesus. Gue ikut dia aja deh. Gue berani ngomong seperti itu karena kalau memang Tuhan gue nggak kayak gitu, gue nggak sembah dia. Well, gue nggak percaya neraka by the way kan. Jadi gue ngomong gitu nggak masalah. Masukin gue ke neraka, nggak percaya neraka. Sejatinya saya pribadi lebih suka menyebut Kristen progresif sebagai sekte atau bidah. Karena meskipun aliran ini menyandang nama Kristen, namun ajarannya tidak mencerminkan kekristenan. Dimulai dari ketidakpercayaan bahwa Alkitab adalah firman Allah, maka aliran yang menganggap Alkitab sebagai sekadar buku yang ditulis oleh manusia yang tidak luput dari kesalahan, kemudian juga menyatakan ketidakpercayaannya terhadap keberadaan neraka. Saya mengutip pernyataan Brian Siawarta, si Kristen progresif, demikian. Gua bilang kalau Habib Jafar nggak masuk surga, dia masuk neraka karena dia bukan anak Tuhan Yesus. Gua ikut dia aja deh. Gua berani ngomong seperti itu karena kalau memang Tuhan gua nggak kayak gitu, gua nggak sembah dia. Well, gua nggak percaya neraka. By the way kan, jadi gua ngomong gitu nggak masalah. Masukin gua ke neraka kalau ada neraka. Sahabat-sahabat Kristus, bagi orang-orang yang tidak percaya Alkitab adalah firman Allah yang benar serta bebas dari kesalahan, tentu saja merupakan hal yang wajar apabila tidak mempercayai keberadaan neraka yang dinyatakan oleh Alkitab. Oleh karena itu, doktrin tentang neraka ini secara khusus ditujukan kepada setiap orang yang masih percaya kepada otoritas Alkitab. Neraka itu sesungguhnya suatu keadaan atau suatu tempat. Begitulah pertanyaan yang sering dilontarkan oleh banyak orang. Ada sebagian orang yang yakin bahwa neraka itu hanyalah suatu keadaan yang sangat mengerikan dan menakutkan, namun bukanlah merupakan suatu tempat penyiksaan kekal. Bahkan orang-orang yang tidak mempercayai keberadaan neraka pun terkadang masih menggambarkan penderitaan terburuk yang terjadi dalam hidupnya seperti hidup dalam neraka. Lantas, bagaimanakah kata Alkitab tentang neraka? Sejatinya doktrin tentang neraka tidak dapat dilepaskan dari doktrin tentang penghukuman kekal. Alkitab mengajarkan bahwa ada dua kondisi akhir, yaitu penderitaan kekal yang disebut mati kekal dan sukacita kekal yang disebut hidup kekal. Orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus akan menikmati berkat kekal di surga. Sedangkan mereka yang tidak percaya dan menolak Tuhan Yesus Kristus akan menjalani penghukuman kekal di neraka. Pada masa kini, penyangkalan terhadap doktrin penghukuman kekal mengambil dua bentuk yang berbeda, yaitu universalisme dan anihilasiisme. 1. Universalisme. Universalisme adalah suatu isme atau ajaran yang meyakini bahwa semua orang pada akhirnya akan diselamatkan karena konsep tentang neraka dan penghukuman kekal
dianggap tidak selaras dengan konsep tentang kasih dan kebaikan Allah. Sebenarnya inti dari paham progresif itu bahwa kita melihat semuanya lewat lensa kasih Kristus gitu. Jadi nggak perlu hukum A, hukum B. Dikatakan semua hukum itu bisa dirangkumkan dengan 2 hukum. Kasihlah Allah, kasihlah sesama. Dan dengan paham kayak contoh, gue nggak percaya dengan adanya neraka. Gue lebih santai. Makanya gue paling nggak suka dari dulu yang namanya kristenisasi. Sebenarnya beberapa orang mungkin datang dari hati yang baik. Hati yang gini, aduh gila Habib kasihan ya. Iya. Dia udah hidup baik, mulia. Tapi tersesat, Iya, dan masuk neraka, nih, kasihan, kan? kasihan. Mendingan gue kristenisasi Betul. dia. Niatnya baik. Dan gue gak ada masalah tapi keluarnya dengan itu. nggak baik menurut gue Iya. sering kali gitu. Tapi kalau gue paham, gue percaya ada yang namanya surga, kekekalan itu. Bentuknya seperti apa, gue tidak terlalu tahu, masih belum gue yakini persisnya gimana. Tapi gue tahu itu ada keindahan dan keabadian. Iya. Dan yang gue tahu juga pemegang kuncinya bukan gue, Jauh bro. Tuhan. Oke. Dan itu adalah urusan Habib sama Tuhan dalam perjalanan dia dengan Tuhan. Iya. Dan menurut gua nggak sesimpel baptis atau nggak baptis. Tuhan Yesus atau nggak Tuhan Yesus. Tapi gua dibaptis. KTP-nya Kristen atau enggak. Gue dibaptis. Oh iya. Tapi tidak Lu sesimpel nebeng itu. Habib aja. Tidak sesimpel itu maksudnya. Tidak sesimpel itu sekedar untuk bilang- kalau udah dibaptis pasti masuk surga. Iya, tidak sesimpel itu. Gitu. Sorry, Tapi bro, lu waktu bro. itu bilang sama gue kalau masuk Islam masih masuk surga. Siapa lu bilang begitu? Jangan nanya Iya. lo. Gak ada. Islam itu kata kerja, Nat. Lu kalau mau masuk surga harus kerja dulu. Oh. Nah, justru pertanyaan gue itu. Sebagai orang luar, gue sering diceritakan bahwa Yesus itu penyelamat. Ya. Sehingga kalau lu memilih bersama Yesus, ya udah pasti selamat karena diselamatkan oleh Yesus. Ada satu paham lagi yang gue percaya hari ini. Kebanyakan paham, gue gak paham nih. Gak paham. Iya, iya. Biar lebih bingung lagi ya, nih gue keluarin. Kalau Kristen progresif itu percaya sama satu yang namanya Universal Salvation in Christ. Indonesianya itu keselamatan universal di dalam Kristus. Bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu begitu berkuasa untuk menghapuskan dosa. Dan pada akhirnya, dia akan mempersatukan semua anak-anaknya melalui Kristus. Pak gua di dunia aja sayang gua. Iya. Ada masa-masanya gue jadi anak bejat banget. Dan gua kayak kurang ajar sama dia. Tapi dia tetap sayang gue. Iya. Dia tetap kirimin gua makanan. Dia tetap kirimin gua uang jajan pada saat gua nggak layak mendapatkan itu. I see. Pada saat bahkan gua nggak mengakui dia bapak gua karena gua itu sebel masalah sama mantan gue gitu kan. Iya. Tapi kan hanya karena gua nggak percaya dia nggak bikin dia jadi nggak bapak gua. Oke. Hanya karena gua nggak bilang lu bapak gua lagi kesel sama dia, gua nggak percaya sama lu bukan bapak gua. Kan tetap dia bapak gua dan dia sayang gua. Iya. Itu bapak gua yang di dunia loh. Yang Gimana di dunia. kalau Tuhan sebaik itu? Oke. Jangan-jangan Gigs, kita nggak seneng kalau Tuhan terlalu baik. Oh, oke. Nggak adil dong. Iya. Gila, yang non Kristen janganlah. Ya. Yang jahat sama gua, ya janganlah. Ya. Yang pinjam 100 belum bayar, ya janganlah. Nggak adil. Kita maunya Tuhan tuh adil. Gua kasih tahu ya kalau Tuhan adil, Ya. kita masuk neraka kali. Ya, betul. Ngerasa paling baik kita kan. Oke. Kita harus, menurut gue ya, Iya. kita harus bersyukur Tuhan nggak adil. Nggak adil gimana? Nggak adil terlalu baik. Kalau kita ngerasa bahwa Tuhan adil dan kita pantas mendapatkan yang baik, justru disitulah menurut gue kita blundernya. I see. Karena Tuhan kelewatan baiknya. Iya. Dan kalau Tuhan adil, kita orang Kristen sama orang-orang non-Kristen dan orang-orang yang bejat yang paling berdosa menurut kita, Ya. oh kita satu tempat yang sama. Kalau neraka itu ada dan kita harus masuk neraka, gue rasa kita sama-sama di neraka. I see. 2. Anihilasiisme. Anihilasiisme adalah suatu isme atau ajaran yang meyakini bahwa orang-orang yang terus hidup di dalam dosa pada akhirnya akan dianihilasi atau ditiadakan atau dibinasakan. Walaupun Yesus mencintai seluruh manusia, Iya. tapi kalau yang mencuri, yang membunuh, gimana bro? Kalau yang gua mengerti dan gua paham saat ini, kalau kita melawan dia dan berbuat intinya tidak mengikuti ajarannya, mentok-mentok bukan ke neraka tapi ya binasa, mati dan Hilang. nggak ada afterlife. Tapi yang pertanyaan ketiga, Hitler gimana? Hah? Yang dosanya banyak gimana? Tahu nggak buat orang Yahudi itu kemana? Kemana?
Thanos snap. Apa yang Lenyap terjadi? begitu saja. Lenyap gitu aja. Nah makanya Yahudi lagi. Yohanes 3:16 coba gua tanya lu. Orang Kristen kan? Iya. Tahu nggak ayatnya? Eh, Terkenal banget nih baru habis Paskah kita. Iya. Apa tuh kok? Nanti. Karena begitu besar Iya. kasih Allah kepada dunia ini, Ha-ha. sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak, Binasa. sebentar, tidak apa? Hah? Tidak apa? Binasa. Binasa. Oke. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya apa? Perish. Paris. Oke. Binasa. Oh ya. Tunggu, kenapa binasa? Kenapa bukan agar setiap orang yang tidak percaya dibakar selama-lamanya di neraka? Ah, oke. Tahu gak sih binasa itu apa? Perish itu apa? Jadi Gambarannya kayak paling abu gitu. Oke. snapnya Thanos. Iya. Itu paham Yahudi. Itu Oke. yang Yohanes tulis di suratnya. Oke. Bahwa kalau lu gak percaya, lu bakal binasa. Oke. Tapi Tuhan sayang lu, dia gak mau lu binasa. Jadi Ya. dia mau ngasih lu keselamatan kehidupan. Dan karena dia udah mati di kayu salib, lu pun bisa mendapatkannya. Ya. Paham ini, yang mana bukan baru, Brian gak menciptakan. Dia cuma ngikut Yahudi. Ya kan? Terima kasih Ezra. Itu cocok Ya. dengan karakter Kristus yang gue kenal. Oke. Gak ada hukuman dibakar. Di luar Kristus tidak ada kehidupan. Ya. It's gone. Iya. Tapi bukan ada siksaan. Tentu dapat dipahami bahwa alasan orang-orang yang sangat sulit menerima doktrin penghukuman kekal adalah karena adanya kecenderungan untuk menghindari pemikiran tentang masa depan yang teramat mengerikan serta menakutkan. Namun, terlepas dari suka tidak suka, doktrin ini harus diterima karena Alkitab dengan jelas mengajarkannya. Kita akan mulai dengan Tuhan Yesus Kristus yang berulang kali mengajarkan tentang topik yang penting ini. Statistik pemakaian kata neraka yang muncul hanya dalam Perjanjian Baru dan yang merupakan terjemahan dari kata Yunani Gehenna menunjukkan bahwa dari 12 kali pemakaiannya di dalam Perjanjian Baru, 11 kali diantaranya dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus dan 1 kali sisanya dipakai oleh Yakobus dalam konteks pembahasan tentang dosa karena lidah. Yakobus pasal 3 ayat 6. Oleh karena itu, berdasarkan kenyataan bahwa Tuhan Yesus Kristus begitu banyak memakai kata neraka, maka sudah seharusnya hal itu juga membuat kita berpikir tentang penghukuman kekal. Tuhan Yesus Kristus dalam khotbah di bukit menyebut kata neraka sebanyak 3 kali. Ia dengan tegas bersabda demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, semua orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Matius pasal 5 ayat 22. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Matius pasal 5 ayat 29 dan 30. Perhatikan bahwa pada saat 3 kali menyebut kata neraka dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus Kristus selalu mengaitkannya dengan penghukuman. Hal senada juga nampak dalam kecamannya kepada para pemuka agama Yahudi. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan
untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Matius pasal 23 ayat 15. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Matius pasal 23 ayat 33. Perlu juga dipahami bahwa penghukuman di neraka tersebut mencakup baik tubuh maupun jiwa. Hal ini ditegaskan oleh Tuhan Yesus Kristus yang bersabda demikian. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Matius pasal 10 ayat 28. Selanjutnya, kekekalan dari penghukuman itu nampak jelas dari sabdanya yang senada dengan khotbah di bukit yang disampaikannya pada kesempatan yang berbeda. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Matius pasal 18 ayat 8 dan 9. Bukti tambahan tentang kekekalan penghukuman tersebut diberikan oleh Markus yang memberi penjelasan bahwa neraka itu adalah tempat di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan apinya tidak terpadamkan. Markus pasal 9 ayat 43 sampai 48. Penggambaran neraka semacam itu mau tidak mau pasti akan mengingatkan bangsa Israel pada Gehinom yang beberapa kali tercatat di dalam Perjanjian Lama dan sangat terkenal pada masa lalu sebagai suatu tempat mengerikan serta najis yang dihindari oleh banyak orang. Dan sejatinya kata Yunani Gehenna memang merupakan transliterasi dari kata Aram Gehinom yang berarti lembah Hinom. Lembah Hinom pada zaman Perjanjian Lama merupakan suatu jurang di luar kota Yerusalem dan mempunyai reputasi yang jahat. Di tempat itu seorang raja Yehuda bernama Ahaz membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. 2 Tawarikh pasal 28 ayat 3. Ibadah kafir yang teramat keji itu kemudian juga diikuti oleh Raja Yehuda lainnya, yaitu Manasye. 2 Tawarikh pasal 33 ayat 6. Dengan demikian, lembah Hinom merupakan suatu tempat yang dengan gamblang menggambarkan kejatuhan bangsa Israel yang sangat mengerikan. Selanjutnya, tampillah seorang raja Yehuda bernama Yosia yang hidup takut akan Tuhan. Yosia melakukan pembaharuan dalam bidang kerohanian dan menyatakan lembah Hinom sebagai tempat najis supaya tidak ada lagi orang Israel yang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Moloch. 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 10. Sejak ditetapkan oleh Raja Yosia sebagai tempat najis, lembah Hinom kemudian dikhususkan sebagai tempat pembuangan dan pembakaran sampah. Bahkan akhirnya
juga menjadi kuburan bagi orang-orang yang mati. Sehingga lembah Hinom kemudian lebih dikenal dengan sebutan lembah pembunuhan. Yeremia pasal 7 ayat 32 dan pasal 19 ayat 6. Pengalihfungsian itu membuat lembah Hinom kemudian menjadi tempat yang najis, sangat gelap, sangat kotor, serta berbau busuk. Api pembakaran sampah terus menyala tidak terpadamkan. Ibarat dapur api dengan asap hitam berbau busuk membumbung bagai kabut. Dan di antara tumpukan sampah-sampah yang tidak pernah habis terbakar itu, berkembang biaklah ulat-ulat yang sangat menjijikkan. Hal inilah yang membuat lembah Hinom atau Gehinom kemudian mempunyai reputasi mengerikan sebagai dunia orang mati yang gelap, kotor, serta berbau busuk dengan api yang menyala tidak terpadamkan. Dan pada gilirannya Gehinom menjadi gambaran sempurna tentang Gehenna atau neraka sebagai tempat penghukuman kekal bagi orang-orang fasik. Reputasi semacam itulah yang dipakai untuk menggambarkan kengerian siksa neraka sebagaimana sabda Tuhan Yesus Kristus. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Matius pasal 13 ayat 40 sampai 42. Sahabat-sahabat Kristus, tentu masih banyak lagi hal-hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan doktrin tentang penghukuman kekal dan neraka. Tetapi setidaknya apa yang sudah saya paparkan sudah cukup untuk membuat kita tidak terjebak ke dalam ajaran yang salah seperti universalisme dan anihilasiisme sebagaimana diusung oleh Kristen progresif. Akhir kata, semoga apa yang dikatakan Brian Siowarta bahwa ia memilih untuk ikut masuk ke neraka adalah pernyataan dalam keterbatasan pengetahuannya. Karena terlepas dari percaya atau tidak percaya tentang penghukuman kekal dan neraka, sejatinya penghukuman kekal dan neraka itu tetap ada sebagaimana Alkitab yang adalah firman Allah sudah menyatakannya. Karena itu, kiranya kita sekalian diluputkan dan tidak terhitung sebagai orang-orang yang dikumpulkan dan kemudian dicampakkan ke dalam dapur api. Karena di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi.